Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, langsung saya bacakan soalnya. Usaha bela negara sangat diperlukan dalam menjaga kedaulatan dan keberlangsungan negara. Pada kondisi tertentu, negara dapat memaksakan setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Hal tersebut sesuai dengan amanat konstitusi negara yang tercantum pada UUD 1945 pasal. Oke. Jadi kalau bunyi di sini kata kuncinya ada, nah, dapat memaksakan setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Ini artinya wajib, setiap negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara, gitu kan, atau bisa dikatakan bela negara, ya. Sehingga pilihannya atau jawabannya pasal 27 ayat 3. Pilihannya yang C, ya. Oke, kita bahas. Kalau pasal 27 ayat 1 itu tentang wajib menjunjung hukum. Wajib menjunjung hukum. Terus pasal 27 ayat 2-nya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kalau 29 ayat 1 itu tentang negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Kalau ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Jadi mempersilahkan, gitu kan, memeluk agamanya sesuai kepercayaan. Oke, pilihannya, sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Pancasila merupakan suatu pemikiran dasar dan cita-cita mengenai sejarah manusia, masyarakat, dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pancasila merupakan, kalau dasar negara itu, ini disebutkan dalam UUD, gitu ya. Negara yang berdaulat, adil, dan makmur, gitu ya. Disebutkan dalam UUD 1945, yaitu negara yang berdaulat, negara yang berdaulat, adil, dan makmur, gitu ya. Kalau pandangan hidup bangsa itu nilai Pancasilanya melekat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai Pancasila melekat, gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau falsafah hidup bangsa itu dijadikan motivasi, gitu kan, dasar dan motivasi dalam segala sikap, gitu. Motivasi dalam segala
sikap. Nah, kalau ideologi terbuka itu pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah. Pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah. Nah, di sini di soal yang ditanyakan cita-cita mengenai sejarah manusia, masyarakat, dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia. Sehingga pilihannya yang D ya, ideologi terbuka. Oke. Aktualisasi pemahaman nilai-nilai Kebhinneka Tunggal Ika harus mampu kembangkan kehidupan bermasyarakat yang saling menyadari bersatu secara sinergis antara satu daerah dengan daerah lain yang berbeda budaya, etnik, status suku, bahasa, agama, dan strata sosial. Bila hal tersebut tercapai, maka akan mewujudkan, jadi ini soal ini maksudnya tentang upaya menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya. Nah, upaya menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya atau menyatukan supaya menjadi kata ini ya, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu kan artinya berbeda-beda tetapi tetap satu gitu kan. Berbeda-beda tetap satu gitu walaupun berbeda gitu. Maka upaya menyatukan berbagai suku ini disebut dengan integrasi nasional ya. Sehingga pilihannya yang C. Oke, ini salah satu soal TWK tentang penalaran ya. Coba, nah kalau misalkan ketemu soal yang panjang kayak gini, langsung aja ke bagian yang terpenting. Nah ini ya, ke pertanyaannya. Sikap yang ditunjukkan oleh Antoni Sinisuka Ginting untuk terus bertanding meskipun dalam kondisi cedera, termasuk dalam hal apa ini? Kita analisa dari awal ini. Perhelatan Asian Games, nah Antoni Sinisuka Ginting ini bermain meskipun cedera pada ronde ketiga gitu ya. Cedera pada ronde ketiga. Kemudian Antoni Sinisuka Ginting ini sempat unggul nih dengan skor 15-11. Nah, kemudian pada ronde ketiga itu mengalami cedera pada bagian lutut gitu ya. Nah, kemudian di sini ditemukan kata kuncinya. Meski dalam keadaan cedera, ia terus bermain hingga akhirnya menyerah. Nah, kata kuncinya di sini nih. Ia terus bermain gitu. Jadi inti cerita dari soal ini adalah Antoni Sinisuka Ginting ini terus gitu bermain gitu walaupun dalam kondisi cedera. Nah, artinya sikap yang ditunjukkan oleh Antoni Sinisuka Ginting ini itu adalah yakin dengan hal yang terbaik gitu kan, dengan hal yang terbaik gitu. Jadi Antoni Sinisuka Ginting ini memiliki sifat yakin dalam keadaan yang terbaik dengan hal yang terbaik gitu kan. Maka yakin dengan hal yang terbaik ini termasuk sikap optimis gitu kan, sikap optimis gitu. Maka jawabannya di sini adalah yang D ya, optimisme gitu. Oke, pilihannya yang D. Dari TWK penalaran sekarang beralih ke tiup penalaran. Oke. Di sini kan ada 6 orang nih ya. Agus, Dimas, Dedi, Lean, Muhsin. Agus, Dimas, Dedi, Lean, dan Muhsin ada 5 ya. Sedang menonton film di bioskop. Pada masing-masing kursi terdapat huruf G, H, I, J, K, L gitu ya.
Tuh 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita gambarkan dulu ya gambarnya ya. Ada di sini misalkan ada 6 kursi ya. 3, 4, 5, 6. Nah, urutannya G, H, I, J, K, L. Nah, kita fokus ke sini aja dulu langsung ya. Nih, Juan duduk di kursi J. Artinya yang J ini diisi oleh si Juan ya. Itu. Nah, sedangkan Agus duduk di kursi H. Berarti di sini Agus ya. Nah, terus kemudian di sini Dedi tidak duduk tepat di kanan Juan. Artinya nggak boleh di sini gitu kan, nggak boleh di sini ataupun nggak boleh di sini ya si Agus, si Dedi ini. Berarti bisa di sini, bisa di sini gitu ya. Coba kita cek lagi. Dimas hanya duduk di kursi G dan kursi K gitu ya. Bisa di sini, bisa G. Tapi karena di sini clue-nya Agus duduk di sebelah kiri Dimas, berarti artinya Dimas masuk ke posisi G gitu ya. Dimas ada di sini gitu ya. Nah, Dedi tidak duduk tepat di sebelah di kanan Juan, berarti Dedi bisa di sini ya, bisa di H, bisa di E. Coba kita langsung ke pilihannya. Dimas boleh duduk di kursi K, enggak ya, nggak boleh. Muhsin boleh duduk di kursi L, kita simpan dulu. Dedi boleh duduk di kursi I. Nah, Dedi tidak duduk tepat di kanan Juan gitu. Artinya I, sedangkan I itu tepat di sebelah kanan, di sebelah Juan. Berarti yang C ini salah. Dimas tidak boleh duduk di kursi G, enggak ya. Lean boleh duduk di kursi G, kan kursi G udah ada si Dimas gitu. Berarti jawabannya yang B ya. Muhsin boleh duduk di kursi L. Oke, pilihan yang tepat adalah yang B. Semua baju yang laku adalah baju yang diberikan diskon. Sebagian baju di toko Wawan tidak laku. Kesimpulannya, oke. Untuk menjawab kesimpulan ini, kita menggunakan logika saja ya. Coba. Di sini semua baju yang laku dan tidak laku gitu kan, dan sebagiannya tidak laku. Nah, semua sebagian berarti di sini juga harusnya sebagian lagi gitu ya. Nah, harusnya sebagian lagi. Coba. Semua baju yang laku di sini ada laku, sama-sama ada kata laku nih. Berarti nih abaikan saja, coret aja nih. Nah, sebagian baju di toko Wawan gitu kan. Karena di sini ada kata tidak gitu kan, tidak gitu. Sementara di sini kalau baju yang diberikan diskon itu adalah baju yang laku gitu ya. Gitu, maka kesimpulannya harusnya sebagian baju di toko Wawan tidak diberikan diskon. Tidak diberikan diskon gitu ya. Harusnya jawabannya seperti ini. Yang mana nih pilihannya? Nah, yang ini ya, yang E jawabannya. Sebagian baju di toko Wawan tidak diberi diskon. Pilihannya yang E. Oke, yang E. Titik-titik dahak sama dengan titik-titik keringat. Oke. Kedua kata ini merupakan sesuatu yang keluar berdasarkan kondisi ya. Coba kalau yang A, tenggorokan panas, tenggorokan mengeluarkan dahak, panas mengeluarkan keringat. Enggak sesuai ya. Itu beda
beda maknanya gitu. Kalau tenggorokan itu nama bagian tubuh ya, sedangkan panas itu adalah kondisi. Berarti ini kurang tepat yang A ini. Coba batuk, gerah. Batuk itu kondisi ya, gerah juga kondisi. Batuk mengeluarkan dahak, gerah mengeluarkan keringat. Bener ya? Gitu. Bener ya gitu ya. Coba kalau mulut mengeluarkan dahak, bener juga ya. Badan mengeluarkan keringat, tapi tidak setiap saat ya gitu. Jadi sesuai dengan clue soal ini kan tadi sesuatu yang keluar berdasarkan kondisi. Ya, mulut dan badan juga benar gitu. Tapi kan ini bukan kondisi, tapi anggota tubuh gitu kedua ini. Berarti yang C ini kurang tepat ya. Sakit matahari enggak, radang bau enggak gitu ya. Jadi pilihannya yang B. Oke. 200, 120, 100, 110 berapa lagi? Coba kalau kita tulis ulang. 200, 120, 100, 110 berapa lagi? Coba kalau kita ini ke sini, pola ke sini, tarik ke sini, ini berkurang 80 ya. Dari sini ke sini berkurang 20. Berarti dari sini ke sini bertambah 10. Nah, harusnya dari sini ke sini bertambah lagi ya, gitu. Karena ya namanya deret angka itu harus adil gitu. Kurang nggak mungkin di sini jadi berkurang lagi. Coba kalau kita lihat polanya dari 80 ke 20 ini bisa dibagi 4 ya. Dibagi 4. 20 ke 10 ini dibagi 2. Nah, berarti ini ke sini harusnya dibagi 1 gitu ya. Gitu. Nah, berarti 10 dibagi 1 ya 10 gitu kan. Nah, 110 ke sini ditambah 10. Berapa? 110 tambah 10 berapa? 120. Sehingga pilihannya yang A. Itu harusnya pilihannya yang A ya. Oke. Gambar yang paling tepat untuk mengisi tanda tanya adalah kalau coba kita lihat, ini kan asalnya ke kanan arahnya nih, set ke kanan, kemudian ini ke kiri, ini ke kiri ya. Nah, yang atas ini berubah 180 derajat, asalnya ke kanan menjadi ke kiri. Ini dua-dua ini ke kanan gitu ya. Nah, kemudian ini berubah 90 derajat ya kan, yang tengah ini. Jadi ini ke bawah gitu kan, ini ke bawah. Yang ini yang atas ini 360 derajat ya. Ini kan gini, jadi mutar seperti ini. Set gitu ya. Ini berubah ke bawah, terus berarti yang ini naik gitu ya, yang ini naik, yang ini ke sini naik, mungkin gini ya, set, yang ini, oh ya, berarti kuncinya di sini kuncinya, gitu, sorry, kuncinya di sini kuncinya nih. Nah, berarti harusnya ini bergeser lagi 180 derajat ke sini, harusnya bergeser lagi 180 derajat. Ini clue-nya, ini dua gambar ini clue-nya, yang ini kata kuncinya, kata kunci dari soalnya. Berarti harusnya yang ini ke sini, set, terus yang ini naik ke atas, set, yang ini berbalik gitu, jadi 180 derajat gitu ya. Jadi gambarnya harusnya seperti ini. Yang mana nih jawabannya? Yang ini ya, yang D ya jawabannya. Ini yang tepat gitu. Oke, pilihan yang tepat adalah yang D. 199, 91, 89, 25 berapa? Oke, silakan dicoba ya teman-teman ya, dan semoga bermanfaat.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.